Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Memaksa Mitra Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari kegiatan ini merupakan materi yang akan disajikan untuk menyusun dasar atau kerangka teori penelitian, yang dalam usulan atau laporan penelitian disajikan dalam bab tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mempunyai 6 kegunaan, yaitu yang pertama mengkaji sejarah permasalahan, kedua membantu pemilihan prosedur penelitian, ketiga mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, yang keempat mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, dan yang kelima menghindari duplikasi penelitian, dan terakhir keenam menunjang perumusan permasalahan. Persoalan lain yang juga penting dipertimbangkan dalam penulisan tinjauan pustaka adalah bagaimana menggunakan pustaka atau literatur tersebut dalam proposal penelitian. Tinjauan pustaka sebaiknya disajikan secara jelas dan dapat meringkas berbagai literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Namun, tinjauan pustaka ini jangan sampai terlalu rumit, namun mampu menunjukkan kepada pembaca bahwa Anda benar-benar memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan melakukan tinjauan pustaka: yang pertama, membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, menentukan variabel-variabel penelitian yang penting dan menentukan hubungan antara variabel penelitian. Yang ketiga, mengetahui apa yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dan menentukan apa yang perlu diteliti sekarang. Yang keempat, menghindari pendekatan yang steril atau tidak menghasilkan temuan yang berarti. Yang kelima, merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan keenam, menentukan penjelasan yang dapat membantu dan menafsirkan data penelitian. Strategi penyusunan tinjauan pustaka mengkaji teori ini. Teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka, karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian pustaka. Menurut Nasir, tahun 2005 menyatakan bahwa studi perpustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat, sehingga situasi yang diperoleh. Menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian. Melalui studi atau kajian perpustakaan akan diperoleh informasi dari penelitian terdahulu. Survei atau kajian teori dapat dikerjakan sebelum atau setelah masalah penelitian dipilih. Jika studi perpustakaan dilakukan sebelum pemilihan masalah, penelaahan perpustakaan termasuk memperoleh ide tentang masalah apa yang paling up to date untuk dirumuskan dalam penelitian. Kajian teori dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai sumber bacaan. Jenis-jenis sumber pustaka. Yang pertama, media cetak. Secara umum, ada 3 macam sumber perpustaka yang berupa media cetak, yaitu referensi umum atau yang lebih dikenal dengan istilah buku acuan, sumber pustaka primer, dan sumber pustaka sekunder. Buku acuan atau general references. Yang pertama, buku acuan yang memberikan informasi langsung. Jenis buku acuan ini meliputi kamus, ensiklopedia, direktori, almanak, biografi, atlas, dan buku statistik. Jenis acuan ini diperlukan misalnya untuk mengetahui arti suatu kata dengan melihat kamus, untuk mencari penjelasan mengenai suatu topik, atau dengan menggunakan ensiklopedia. Yang kedua,
Buku acuan yang memberikan petunjuk mengenai sumber informasi. Jenis buku acuan inilah yang umum digunakan dalam berbagai kegiatan mencari meliputi bibliografi, buku indeks, dan buku abstrak. Yang kedua, atau sumber pustaka primer. Sumber pustaka primer adalah pustaka yang merupakan penjelasan langsung dari seorang peneliti mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukannya. Sumber penelitian yang telah dilakukannya. Sumber pustaka primer biasanya berupa artikel atau laporan penelitian yang ditulis langsung oleh peneliti yang bersangkutan dan biasanya dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah. Jurnal adalah sebuah media cetak yang diterbitkan secara berskala, misalnya bulan sekali atau setiap kuartal, 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Selain berupa artikel, sumber pustaka primer juga berupa laporan lepas yang tidak diterbitkan dalam sebuah jurnal, misalnya berupa laporan penelitian, tesis, maupun disertai dengan juga sumber pustaka primer yang berupa buku. Contoh jurnal yang membuat sumber pustaka primer baik yang diterbitkan di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama, Majalah Kedokteran Gigi Indonesia. Yang kedua, Indonesia Journal of Dentistry. Yang ketiga, Journal of International or Health. Dan keempat, Detika Dental Journal, dan banyak lagi. Ketiga, sumber pustaka sekunder. Sumber pustaka sekunder adalah setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipan dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut. Contoh sumber pustaka sekunder adalah buku teks, misalnya sebuah teks dalam bidang periodontologi mungkin memuat beberapa tulisan dari beberapa penulis yang membahas mengenai penyakit periodontal. Dalam hal ini, pengarang bahan berpustaka hanya menyuntik kembali tulisan-tulisan orang lain mengenai penyakit periodontal menjadi sebuah buku teks. Sumber pustaka sekunder juga dapat berupa artikel atau buku yang merupakan penafsiran seorang penulis mengenai suatu topik. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai artikel, buku, maupun laporan penelitian, modul yang Anda baca ini dapat dikelompokkan dalam sumber pustaka sekunder yang demikian. Kedua, media non-cetak. Di samping ketiga sumber pustaka tersebut tadi, ada sumber pustaka yang berupa media non-cetak. Media non-cetak dapat berupa televisi, radio, CD-ROM, video kaset, audio, jaringan komputer, dan internet. Pada pembahasan kita hanya akan membahas media non-cetak yang berupa jaringan komputer karena media ini sekarang banyak menyimpang dan mengkomunikasikan sumber informasi yang dapat dijadikan referensi penelitian. Kajian teori dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai sumber bacaan. Berikut dijelaskan beberapa jenis sumber bacaan yang dapat digunakan yang memperoleh teori-teori yang relevan baik yang didapat pada media cetak maupun non-cetak. Yang pertama, buku teks. Buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi yang diterbitkan dengan interval yang tidak tertentu. Buku teks berkenaan dengan suatu bidang ilmu yang isinya menyeluruh dan biasanya digunakan berbagai buku wajib dalam mata kuliah tertentu. Jurnal. Jurnal ialah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Biasanya diterbitkan sekali dalam 3 bulan atau sekitar 3-4 jilid setahun. Jurnal berisi lebih dari satu artikel ilmiah dalam suatu volume yang ditulis oleh banyak pengarang-pengarang ilmuwan. Ada juga yang berisi hanya ringkasan-ringkasan artikel dari pengarang yang dinamakan review jurnal atau abstract jurnal. Yang ketiga, periodical. Menurut Nasir, periodical adalah majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga-lembaga
baik pemerintah atau swasta, yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Banyak periodikal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Yang keempat, yearbook. Yearbook adalah buku mengenai fakta-fakta yang statik setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah atau swasta, yang diterbitkan setiap tahun. Ada kalanya setiap tahun yearbook yang dikeluarkan membahas suatu masalah di bidang ilmu. Bulletin adalah tulisan ilmiah pendek yang diterbitkan secara berkala yang berisi catatan-catatan ilmiah atau petunjuk-petunjuk ilmiah tentang suatu kegiatan operasional, biasanya dikeluarkan oleh lembaga negara ataupun oleh himpunan profesi ilmiah. Tiap buletin biasanya berisi suatu artikel saja. Jika buletin berisi suatu artikel mengenai hasil penelitian, sering disebut contribution. Yang keenam, circular. Circular adalah tulisan ilmiah pendek atau praktis, biasanya dikeluarkan oleh lembaga negara atau swasta seperti universitas, lembaga penelitian, dinas-dinas, dan sebagainya. Circular diterbitkan tidak dengan interval tertentu. Yang ketujuh, leaflet berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis, diterbitkan oleh lembaga negara atau swasta dengan interval yang tidak tepat. Yang kedelapan, annual review. Annual review berisi ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama masa setahun atau beberapa tahun yang lampau. Dalam menggunakan annual review ini, maka carilah annual review yang terbaru, kemudian baru mundur ke jilid-jilid sebelumnya. Yang kesembilan, off-print. Ada kalanya perpustakaan mendapatkan kiriman artikel dari pengarang yang terlepas dari majalah atau dari buku teks. Bahan demikian dinamakan off-print. Reprint. Jika suatu dari artikel yang sudah dimuat dalam satu majalah ilmiah dan dicetak ulang oleh penerbit secara terpisah dan diberi sampul bahan, demikian dinamakan reprint. Yang 11, recent advance. Recent advance adalah majalah ilmiah yang berisi artikel-artikel yang tidak diperoleh dalam review jurnal. Yang ke-12, bibliography adalah buku yang berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. Dalam buku tersebut diberikan judul pengarang, tahun penerbit, nama penerbit, serta halaman dari sumber nama artikel yang tersebut dimuat. Yang ke-13, handbook adalah buku kecil yang diterbitkan oleh lembaga negara atau swasta yang biasanya berisi petunjuk-petunjuk tentang suatu masalah tertentu ataupun tentang suatu fenomena yang berisi umum. Handbook ini bisa saja mempunyai pengarang ataupun tanpa pengarang, namun dikumpulkan oleh suatu instansi tertentu. 14, manual adalah buku petunjuk tentang mengerjakan atau melakukan sesuatu secara terperinci, biasanya mengenai suatu masalah praktis, baik dalam mengatur melakukan kegiatan atau memakai suatu secara benar. Langkah-langkah mencari sumber pustaka. Yang pertama, media cetak. Saat ini banyak sekali buku yang beredar di pasaran. Namun demikian, apakah buku-buku tersebut layak, bermutu, sehingga pantas untuk digunakan sebagai dasar penelitian? Tertentu saja tidak. Ada banyak sekali buku-buku yang tidak bermutu tinggi sehingga pantas disebut sebagai buku populer. Buku populer memiliki karakteristik tidak memiliki dukungan kuat teori, sehingga seringkali memberikan informasi yang menyesat. Agar dapat memperoleh sumber pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan cepat, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, menentukan masalah penelitian setepat mungkin. Yang kedua, mencari dan mempelajari sumber pustaka sekunder. Yang ketiga, memilih buku acuan yang tepat. Yang keempat, menentukan kata-kata kunci yang relevan. Yang terakhir, mencari sumber pustaka primer. Ya.
Mungkin itu yang sempat saya sampaikan tentang tinjauan pustaka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.